Ya, teman-teman CN semua, sebagaimana kita tahu baru-baru ini diselenggarakan perhelatan KTT G20 di Bali, Indonesia, tanggal 15 sampai 16 November 2022. Yang dihadiri kali ini sekitar 19 kepala negara perwakilan anggota G20, ditambah dengan Uni Eropa sebagai anggota ke-20. G20 Summit ini rutin diselenggarakan setiap setahun sekali, yang berganti-ganti setiap tahunnya di tiap-tiap negara anggotanya. Indonesia kebagian menjadi presidensi G20 tahun ini dengan temanya yaitu Recover Together, Recover Stronger. Pertemuan ini dilakukan di Hotel Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali. G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% dari populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Indonesia, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Latar belakang pembentukan forum ini berawal dari terjadinya krisis keuangan 1998 dan pendapat yang muncul pada forum G7 mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain, agar keputusan-keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang barangkali tidak tercakup dalam kelompok kecil itu. Bila kita membicarakan ekonomi, maka yang akan terpikirkan oleh kita adalah negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Perancis. Ukuran apa yang digunakan dalam menentukan keanggotaan G20 ini? Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, yaitu antara lain GDP atau Gross Domestic Product, atau kita sebut juga PDB, yang merupakan hasil dari penjumlahan dari konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dalam kurung ekspor dikurang impor, kurung tutup. Kemudian ada juga indikator dari trade volume atau volume perdagangan yang merupakan volume perdagangan suatu negara per tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah PPP GDP atau Purchasing Power Parity, yaitu paritas daya beli adalah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. Paritas daya beli mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional. Biasanya dolar karena barang, produk, dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa negara. Ya, indikator ini bisa teman-teman pelajari lagi ya. Bisa browsing di internet. Dari ketiga indikator tersebut, GDP Indonesia pada tahun 2022 sebesar 1,29 US triliun dolar, menempati peringkat 17 besar dunia. Estimasi tahun 2022 menurut Wikipedia. Sedangkan untuk PPP pada tahun 2022 diestimasikan sebesar 4,02 triliun US dollar yang menempati peringkat ke-7 besar dunia. Volume perdagangan Indonesia mencapai 426 miliar dolar, menempati peringkat ke-18 besar dunia. Dari persentase utang luar negeri terhadap GDP, Indonesia merupakan yang terendah dari negara-negara maju,
dengan sekitar 42,7% dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Perekonomian internet Indonesia diperkirakan akan melampaui angka 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Indonesia bergantung pada pasar dalam negeri dan pengeluaran anggaran pemerintah, serta kepemilikannya atas badan usaha milik negara, di mana pemerintah pusat memiliki 141 badan usaha. Pengaturan harga berbagai barang kebutuhan pokok, termasuk beras dan listrik, juga memainkan peran penting dalam ekonomi pasar Indonesia. 3 isu utama yang diusung Indonesia sebagai presiden dalam konferensi tingkat tinggi G20 2022 adalah transisi energi keberlanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia baru saja menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak bagi perekonomian global. Dunia baru saja ingin memulihkan dirinya dari pandemi ini, sehingga diperlukan tatanan arsitektur kesehatan global untuk menghadapi pandemi lainnya bila muncul di masa depan. Adanya keinginan juga dari seluruh dunia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang syarat polusi dengan mendorong penggunaan energi berkelanjutan seperti energi listrik yang ramah lingkungan, pada penggunaannya pada kendaraan-kendaraan bermotor yaitu mobil listrik. Di samping itu, terdapat masalah konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan persaingan global antara Amerika dan China, konflik yang memanas antara China dan Taiwan, sehubungan sengketa wilayah klaim China atas Taiwan, dan juga masalah perdagangan antara China dan Australia. Sebagai negara ekonomi terbesar di ASEAN, dengan berbagai potensi alam dan wilayahnya yang kaya, maka Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam G20. Indonesia dapat menjadi pemimpin global dan motor penggerak ekonomi kawasan regional, dan juga berpotensi menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia ke depannya. Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia yang mencapai 274 juta jiwa di tahun 2021 dan merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan juga merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini membuat wajar saja apabila Indonesia diperhitungkan dan masuk ke dalam anggota G20. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. KTT berikutnya akan diadakan di India, di mana serah terima presidensi kepemimpinan G20 telah diadakan di KTT G20 Bali dari Presiden Joko Widodo selaku Ketua Presidensi Indonesia kepada rekannya Perdana Menteri Narendra Modi dari India. Cukup sudah berbicara angka-angka dan fakta-fakta yang ada. Yang terpenting apakah G20 dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara real, di mana masih banyak masyarakat miskin, tingkat pengangguran yang tinggi, dan juga masih rendahnya sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini tentu menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia, terutama membuat angka kesejahteraan per kapita Indonesia meningkat dari lower middle income country ke high middle income country. Bahkan suatu saat mungkin dapat menyamai negara-negara maju lainnya sebagai high income country. Inilah yang kita tunggu dan harapkan ke depannya tentunya. G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional.